Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah pagi hari ini Tuhan tetap menjamah setiap kami, supaya firman Tuhan tetap berbicara kepada setiap kami dan membangun kehidupan kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 32. Kita akan membaca ayat 22 sampai 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi saudnya, mengapa kau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Yakub pada waktu itu berada dalam keadaan panik, ya. Besok dia akan bertemu dengan Esau, dan Esau itu 20 tahun lebih yang lalu itu ingin membunuh Yakub, karena Yakub itu sudah menipu kan. Waktu dia masih muda, misalnya dia menipu hak kesulungan, ya. Lalu kemudian dia menipu lagi berkat yang seharusnya diberikan oleh Ishak untuk Esau. Tapi kemudian Yakub dengan bantuan mamanya itu lalu menipu. Lalu berkatnya jadi turun kepada Yakub, ya. Jadi Esau pada waktu itu ingin membunuhnya. Tapi besok dia akan bertemu dengan kakaknya ini, ya. Maka tentu dia berada di dalam keadaan ketakutan, bukan? Ya, nanti besok apa yang terjadi kita nggak tahu nih. Dia 20 tahun masih marah nggak nih? Masih mau bunuh aku nggak nih? Begitu kan? Ya, jadi dia seberangkan anak-anaknya, istrinya, dan juga kemudian harta bendanya. Tapi dia sendiri tetap ada di seberang dari sungai Yabok. Yang lain sudah diseberangkan, sudah di seberang sana daripada sungai Yabok. Lalu Yakub tetap sendirian di tempat itu. Nah, pada waktu itu kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing, ya. Di dalam tradisi Yahudi dan kekristenan, maka laki-laki itu dilihat sebagai Allah sendiri, ya. Tentu ada juga yang menafsir sebagai malaikat, ya. Tapi kita lihat bahwa di dalam akhir cerita
malaikat tidak memberikan berkat dong, ya. Yang memberikan berkat itu cuma Tuhan. Jadi kita boleh melihat bahwa Yakub pada waktu itu bergumul dengan Tuhan itu sendiri, ya, bergumul dengan Tuhan itu. Nah, kemudian laki-laki itu bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Wah, bergumul, ya, bergumul. Kita tentunya barangkali tidak melihat pergumulan Yakub itu mungkin secara fisik, ya. Apakah dia betul-betul bergumul, bergulat, ya, berantem, bergulat begitu, ya. Tapi kira-kira kita boleh melihatnya begini, ya, bahwa itu adalah perjuangan untuk bisa tetap bersama dengan Tuhan, ya, bisa tetap bersama dengan Tuhan, begitu, ya. Jadi kita melihat ini adalah sebuah perjumpaan, ya, perjumpaan yang real antara Tuhan dengan Yakub. Memang sebelumnya, ya, kita melihat bahwa Yakub sudah bertemu dengan Tuhan di Betel, kan, ya. Dia tidur, dia ngimpi, kan, ada tangga sampai ke sorga, malaikat turun naik, begitu kan, ya. Nah, di situ Yakub sebenarnya sudah berjumpa dengan Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan janji, ya, bahwa dia tetap akan menjadi bapa bagi segala bangsa, ya, dan Tuhan akan menyertai dia, begitu kan, ya. Nah, sekarang sekali lagi kita melihat bahwa Yakub itu kemudian berjumpa dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, ya. Maka perjumpaan itu adalah selalu bersifat anugerah, ya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu bukan kita yang ngatur. Saya mau ketemu Tuhan, ya. Lalu Tuhan mesti datang, Tuhan mesti hadir, gitu kan. Kalau kita nggak mau ketemu Tuhan, Tuhan suruh tunggu di luar, gitu, ya. Saya rasa tidak begitu, ya. Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu adalah atas inisiatif daripada Tuhan, ya. Dan atas inisiatif Tuhan itu, maka kita akan selalu melihat bahwa itu adalah selalu anugerah, ya. Itu adalah selalu anugerah. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan itu bukan berarti kita datang ke gereja lalu ketemu Tuhan, ya. Seringkali sekarang pada zaman sekarang ini WL tuh misalnya pada waktu dia memimpin kebaktian, biarlah pada hari ini kita berjumpa dengan Tuhan, gitu kan, ya. Nah, berjumpa dengan Tuhan itu seperti apa, ya? Tidak kita atur, ya. Jadi waktu itu Yakub bertemu dengan Tuhan di pinggir sungai, ya, Sungai Yabok. Seperti itu. Jadi pergumulan itu selalu bersifat anugerah. Saya punya waktu saya di GRI, saya pernah melayani di Karawaci, ya, Karawaci. Saya waktu itu kepengen tempat saya tinggal itu dijadikan seperti tempat buat pemuda, karena GRI itu waktu itu tidak punya gedung, ya. Baik di pusat, ya, di pusatnya aja nggak punya gedung, apalagi cabangnya dong, ya. Nah, jadi kita juga nggak punya gedung, kita numpang di UPH pada waktu itu untuk kebaktian. Lalu kemudian saya ingin menjadikan rumah saya itu sebagai tempat persekutuan pemuda, ya, tempat persekutuan pemuda. Nah, jadi tapi rumah itu juga sengaja saya beli satu rumah yang cukup besar, ya, supaya apa? Supaya bisa terima anak kos, ya, bukan soal duitnya, ya. Sebab ada yang nggak bayar 6 bulan terus hilang, begitu kan, ya. Dan bayaran juga sangat murah, ya.
sehingga kayaknya saya lebih banyak ruginya daripada untungnya, begitu kan? Ya. Nah, salah satu daripada anak kos saya itu kuliah di UPH, ya. Terus kami mengadakan persekutuan pemuda setiap hari Rabu, ya, setiap hari Rabu. Tapi dia nggak pernah mau ikut selama tinggal di tempat saya itu. Dia tidak pernah satu kali pun ikut, ya. Sampai dia lulus, sampai dia keluar kos gitu kan, ya. Dia tidak pernah ikut, ya. Terus setelah dia sudah tidak kos lagi tempat saya, lalu kemudian jarang ketemu ya. Cuma dengar-dengar aja, oh sekarang dia udah kerja, oh sekarang dia udah married gitu ya, oh sekarang dia kayaknya usahanya maju, oh sekarang dia udah punya anak, kalau nggak salah anaknya 2 perempuan semua, kalau nggak salah ya. Anak dia kan bukan anak saya kan, jadi kita nggak tahu perempuan pelaki kan. Nah terus udah gitu lama mungkin ya hampir 15 tahun kali ya, 15 tahun kami tidak pernah bertemu begitu. Lalu kemudian kita janjian nih, yuk kita reunian begitu kan, teman-teman yang tinggal di tempat saya pada waktu itu, nah gitu kan. Nah terus nah pada waktu itu jadinya datang 3 anak ya, 3 anak yang tinggal tempat saya, yang ini mereka masih tetap sampai sekarang tetap dekat dengan saya, dan jadinya kami ketemu ya berempat begitu, kita makan bersama begitu kan. Tapi waktu itu waktu ketemu itu berbicara agak lain begitu kan ya. Tapi seperti biasa dia suka joking ya, suka melucu apa, kami lebih banyak ketawa-ketawa deh gitu ya. Nah, kemudian nanti kita ketemuan lagi gitu kan. Nah tapi susah karena yang dua itu juga bekerja ya. Jadi kalau mau ketemu Sabtu Minggu, malah saya Sabtu Minggu malah sibuk begitu kan ya. Jadi kita sulit nih cari waktu begitu. Kalau hari biasa mereka kerja, saya nganggur ya. Gitu. Kalau mereka nganggur, saya yang kerja gitu kan. Nah, jadi nggak pernah ketemu nih gitu ya. Ya sudahlah. Lama akhirnya dia bilang, Pak, ini saya kebetulan dari Serpong nih, saya mau balik ke rumahnya kalau nggak salah di Bilangan Kelapa Gading ya. Saya akan balik ke rumah, saya mampir dulu ke CP ya, kita ketemu dulu, ngobrol dulu begitu kan. Nah, terus sudah ketemu saya ya. Nah waktu ketemu berdua itulah gitu ya, saya merasa anak ini seperti sangat berbeda sekali ya, omongannya ya, sikapnya, itunya, pokoknya itu anak berbeda deh begitu, sangat berbeda sekali. Dan pandangannya apanya segala itu betul-betul betul-betul rohaninya itu berubah sama sekali ya. Maaf kata, dia sebenarnya orang GKI ya. GKI kalau yang bahasa Indonesia itu kan pendetanya kebanyakan dari STT Jakarta atau STT Duta Wacana yang lebih terkenal dengan teologi mereka yang liberal dibandingkan dengan mereka yang masih berbahasa Tionghoa, begitu kan? Nah, jadi dia adalah anggota GKI bahasa Indonesia, sehingga saya merasa bahwa ini mungkin dia kenapa bisa begitu ya? Kenapa imannya berbeda benar
dan omongannya itu tidak sama dengan orang GKI. Dia belajar dari mana ini? Baca buku dia nggak suka, ya, aneh sekali gitu, ya. Terus waktu saya ketemu cuma berdua ya, dia memang sama keluarganya, tapi istrinya ya, anak-anaknya kemudian jalan-jalan di CP, kita cuma minum-minum kopi bersama aja nih, ngobrol gitu kan. Saya bilang, kamu pasti ini ada sesuatu terjadi, begitu kan ya. Apa sih yang terjadi? Nah, dia cerita ya, meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi ya. Jadi waktu itu COVID kan ya, COVID lockdown kan, nggak boleh keluar, begitu kan. Nah, dia tuh developer, jadi perusahaan yang bangun rumah, memang tidak segede sekian hektar begitu ya, banyak, tapi misalnya dia sekaligus bangun misalnya 20 rumah begitu kan ya. Nah, dia kerjanya itu. Nah, jadi pada waktu COVID tidak bisa jualan, tidak bisa bangun, tidak bisa kerja begitu kan. Dia bilang, saya pada waktu itu sudah tinggal 3 bulan lagi, habis ini saya bangkrut deh. Begitu kan, perusahaan tutup dan saya bangkrut ya. Cuma tinggal 3 bulan lagi, begitu kan. Nah, lalu dia datang ke gereja ya, datang ke gereja. Saya pikir apakah dia dengar khotbah, lalu kemudian dia lalu firman Tuhan berbicara kepada dia. Dia tidak ya. Kalau kamu pergi gereja GKI itu, mereka tuh suka pasang papan kayu ya, ada slot-slotnya. Nanti dia setiap itu ada huruf-huruf ya, A B C D E F ya. Jadi angka-angka. Jadi nanti mereka tinggal tulis KJ misalnya ya. Kidung pujian misalnya kan, nomor berapa, lalu apa buku nyanyiannya apa, nomor berapa. Jadi ada di situ ya, tinggal masukin angkanya itu loh ya, mereka punya gitu. Lalu yang di atasnya itu adalah nas Alkitab yang dibahas oleh pendeta pada waktu itu ya, atasnya gitu. Nah, dia dapat dari mana? Dia tidak dapat dari khotbah loh. Dia cuma lihat ayat yang akan dikhotbahkan pada hari itu, pagi dia datang. Lalu kemudian sebelum itu dia baca dulu ya. Dia agak bagus juga ya. Jadi belum kebaktian aja dia udah baca ayatnya yang akan dibahas ya. Kalau kamu sudah dibahas juga nggak baca Alkitabnya. Nah, ini anak kan bagus banget ya. Belum kebaktian, oh itu akan khotbah dari situ. Nah, langsung dia lihat handphonenya, dia baca. Nah, ya, saya nggak tanya lagi ayatnya. Waktu dia baca, dia nangis. Nah, dia nangis. Tapi dia tidak ngerti apa yang terjadi sebenarnya, ya. Tapi saya membaca sebuah buku ya, James A. Lauder. Bukunya apa ya, saya lupa. Nggak apa-apa deh, saya sebutin, kamu juga nggak mau baca kan bukunya kan, ya. Nggak usah diinget-inget lah, nggak apa-apa ya. Nah, di buku itu begini loh. Kalau orang ketemu Tuhan, ya, orang ketemu Tuhan, umumnya, seringnya ya, tapi tidak harus demikian. Tidak harus demikian, tapi umumnya kita berjumpa dengan Tuhan itu dikatakan oleh penulis itu, James Lauder itu, bahwa kita berada di dalam keadaan void, kosong, ya, void, VOID, kosong. Nah, dalam keadaan kosong itulah yang seperti dialami oleh Yakub pada waktu tepi sungai Yabok, ya. Jadi, besok gue nanti ketemu si Esau. Dia 20 tahun masih dendam gak sama gue ya. Wah, kalau gue berantem sama dia, gue dulu biasanya di dapur
dia berantem menjadi pemburu gitu kan ya, lawan binatang buas misalnya. Saya cuma masak-masak ya. Nah, ikut mamanya. Kalau yang sono, wah kayak bapaknya. Jadi kalau berantem pasti menang abangnya dong, begitu kan ya. Nah jadi wah besok ketemu dia nih. Wah, gua kalau perang sama dia mah mati kali ini. Wah, dia pasti orangnya hebat-hebat nih, begitu kan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, si Yakub berada di tepi sungai Yabok dalam keadaan ketakutan itu. Wah, besok gua dimatiin gak nih? Aduh, apa yang terjadi ya besok ya? Nah, itu adalah void yang sedang dialami Yakub, ya. Dan anak ini pada waktu dia duduk di gereja, ya. Pada waktu ini akan khotbah dari sini, dia baca, dia nangis, begitu ya. Maka kemudian saya merasa disitulah dia punya pertobatan. Ya, Bapak Ibu masih ingat nggak berapa tahun yang lalu ya di gereja itu ada fenomena yang namanya Holy Laughter. Jadi mereka itu merasa kepenuhan Roh Kudus dan fenomenanya mereka tertawa terbahak-bahak. Semua jadinya gitu ya. Saya rasa kalau kita ngelihat orang ketawa ya, kita juga bisa ikut ketawa. Ayo kamu mulain, nanti yang lain ikutin. Ya, pasti jadi ya. Tapi saya pada waktu itu orang ketemu Tuhan nggak ada yang tertawa terbahak-bahak, nggak ada. Coba lihat Alkitab ya, siapa ketemu Tuhan itu berlutut ya, menyesali dosanya, menyesali seperti itu, nggak ada yang tertawa terbahak-bahak ya. Itu jangan ngomong deh nanti sakit hati lagi ya, begitu kan ya. Jadi ya seperti itu loh ya. Kalau kamu lihat, kamu ingat nggak si siapa ya, yang main bulu tangkis, Liliana lakinya Tonton ya, apa ya kamu mah taunya adu jangkrik sih. Bapak Ibu masih ingat nggak ya, waktu itu lagi kejuaraan dunia badminton tapi di Beijing di Cina ya. Sedangkan kalau kita itu kan lagi terpuruk kan badmintonnya ya. Nah waktu itu pasangan ganda campuran kita ya, apa ya namanya, ya udah kamu nggak main badminton sih, mainnya gundu melulu. Ya sudah. Nah mereka lawan pada waktu itu pasangan dari Cina ya. Ke-1 dia menang, kedua mereka kalah. Nah ini pertandingan menentukan ya, set ketiga begitu kan. Set ketiga udah 11-19. Kamu kan nggak tahu, saya sembarangan aja angkanya ya. Kamu juga nggak inget pasti ya. Kalau kamu mau ya karang cerita sendiri ya angkanya. Ini karangan saya sendiri. Jangan dilihat ceritanya yang benernya gimana ya. Nah pokoknya 11-19 ya. Bola lagi di sini, begitu kan. Si Liliana lebih tua dari yang laki ya, tapi berpengalaman kan ya. Langsung dia tepok, kan ini Mosov kan, dia di belakang, dia tepok pakai racket, bukan pakai tangan, tepok. Kita belum kalah, ayo terus kita berjuang, gitu kan. Wah si itu yang laki-laki itu, wah jadi semangat sekali kan ya. Pokoknya belum selesai, 11-19 belum selesai, kita akan terus berjuang. Naik 12, naik 13, naik 14, naik 15. Wah, Cinanya bilang, gila nih orang Indonesia, makan gado-gado apa-apa dia nih bisa jadi begini gitu kan ya. Mereka
usahain lagi, begitu kan? 16. Cerita jadi batuk deh. Bohongin jemaat sih ya, dosa. Nah, 16 mereka dapat 20, 16, 20. Ya, tapi mereka berjuang. 17, 18, 20 itu kan angka game point kan? Satu lagi udah habis kan? Ya, tapi mereka 17, 18, 19, 20 sama. Jus 2 kan? Nah, lalu kemudian Cina 21, Indonesia 20. Nah, kembali game point kan? Nah, disamain lagi 21, 21. Begitu kan? Lalu kemudian Indonesia menang 22, 21. Dibalas sama Cina 22, 23. Menang berapa dari itu, gua aja bingung, udah ngebohongin sih gitu ya. Let's say lah 23 kan. Nah, lalu dapat poin lagi 24. Lalu dapat poin lagi 25, 23. Menang Indonesia. Ya, menang Indonesia. Menang. Jadi langsung upacara ya, langsung upacara pemenang, ada penaikan bendera begitu ya. Jadi Indonesia 1, Cina 2, yang ketiga nggak diceritain ya. Lupa. Nah, jadi pokoknya 1 Indonesia, 2 Cina, ini yang 3 ke bawah begitu kan ya. Nah, waktu denger ya ini padahal di Beijing kan, tempat Cina sendiri, tapi yang menang bisa Indonesia begitu kan. Dan di Beijing itu stadion, lalu diperdengarkan tentu lagu yang menang dong ya, yang juara 1 Indonesia Raya ya. Gitu kan, naik bendera. Waktu Liliana Natsir sama si Tonton itu menang ya, orang yang menang itu ada nggak yang naik podium lalu bendera itu lalu saya menang, saya juara 1, ada nggak yang gitu? Itu sakit jiwa pasti ya. Pada waktu itu biasanya semua atlet, nggak ada yang kayak begitu sakit jiwa itu, atlet juara sakit jiwa begitu kan, nomor 1. Tapi gimana kalau waktu gitu? Nangis kan ya, nangis bukan sedih kan, nangis apa, sukacita kan, tapi terharu apa, kalian bisa pernah rasakan saking girang itu mereka tuh nangis. Nah, jadi menurut saya orang ketemu Tuhan itu kebanyakan begitu. Saya waktu lalu kemudian bertobat dan terima Tuhan, pada waktu itu saya nggak nangis, nggak apa, begitu loh ya. Mungkin dosanya tetap nempel gitu ya. Nah, saya nggak nangis apa ya, tapi Tuhan, aduh ini anak dablek amat sih kali ya, gitu ya. Tapi Tuhan kasih tandanya apa? Sukacitanya itu sampai 2 bulan nggak hilang-hilang. Sukacitanya itu bukan jadi kayak holy life terlalu ketawa, sebenarnya ketawa, itu sakit jiwa, ya. Nah, tapi merasakan kebaikannya Tuhan. Begitu kita rasakan kebaikannya Tuhan itu, ya. Jadi itulah yang membuat kita kepengen nangis. Bukannya susah sih, tapi waduh Tuhan baik amat ya, begitu kan ya. Nah, karena itulah kita merasakan itu. Jadi Yakub pada waktu bergumul dengan Tuhan yang datang ya, dan dia bergumul, begitu kan. Jadi dia berada di dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah ya, dan
kebanyakan ya orang itu sombong kan. Jadi dia baru mau datang pada Tuhan setelah dia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, dia harus bergantung pada Tuhan, dia baru datang kepada Tuhan. Maka kadang Tuhan tunggunya di ujung pada waktu kegelapan kita. Nah, waktu itu Yakub bertemu dengan Tuhan itu pada saat itu, ya, pada saat dia ketakutan, dia lemah, dia apa, gitu kan? Nah, disitulah dia bergumul, ya. Lalu kemudian lepasin, udah mau fajar nih, kan mereka bergulat ya, bergumulnya tuh bukan tonjok-tonjok begini, ya, gulat lah begitu kan, udah gulat-gulat, ceritanya dipegangin ya sama Yakub, gitu ya, si itu udah lepasin, udah mau pagi ini kita selesai, gitu ya. Tapi si Yakub bilang, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku, begitu kan, ya. Nah, jadi sama Tuhan pada waktu itu bergumul ya, sepertinya dia tidak bisa lepas daripada Yakub, maka Tuhan tidak tonjok Yakub knock out ya, ke knock out gitu ya, enggak, mereka kan gulat, lalu dia tetap pegang gitu ya, lepasin, enggak, sama Tuhan cuma diketuk sendi pangkal pahanya ya, gitu, diketuk gitu kan, langsung pahanya jadi pincang deh, gitu ya. Maka sejak saat itu orang Israel tidak makan daging pangkal paha itu ya. Tapi kalau saya merasa ya, siapa suka kambing di sini? Nggak ada yang suka makan kambing? Wah, ada loh. Bagian mana dari kambing yang paling enak? Ayo. Paha ya. Wah, ini ahli kambing nih pasti nih. Kalau orang Sunda ya, orang Bandung itu bilangnya itu bagian itu namanya sineret gitu. Saya kalau sebut EU itu ya, mereka tuh sering ketawain saya ya, Pak coba ngomong peyem gitu kan ya. Kita kalau nggak ngerti bahasa Sunda ya, EU-nya itu udahlah Pak jangan ngomong Sunda, di kuping gatal kaliannya gitu kan ya, EU-nya itu. Nah ini daging yang paling enak itu sebenarnya adalah bagian sineret. Satu paha ya, dagingnya itu cuma bisa 15 tusuk. Paling banyak itu kalau gede-gede 10. Nah, dibikinnya kecil-kecil dong ya dagingnya. Itu yang paling enak. Nah, kalau kita makan, waduh, empuk banget gitu ya. Lain kali kita cobain ya. Nah seperti itu loh. Tapi orang Israel nggak makan, bodoh juga tuh ya. Padahal saya di Bandung kalau ketemu jemaat sering, Pak makan kambing, oke ya. Kalau kambing, sate kambing nggak pasti itu ya. Makan, ibu-ibunya, Pak itu suami-suami jangan diajakin makan kambing melulu dong. Emang kenapa? Ya kan nanti kolesterol lah apa segala gitu, jangan suka makan kambing ya. Gitu. Saya tanya ya Bu ya, Abraham umurnya berapa? Nggak tahu. Makanya guru sekolah minggu tahu jadinya. Abraham umurnya 180. Kita umurnya berapa? Paling tua. Ya kata Musa 70, 80, menurut Mazmur 90. Ya. Nah, kita cuma 70, 80. Ya. Kenapa Abraham 180? Abraham makannya apa? Apa dia makan brokoli, makan apel, makan pisang, makan jus buah naga? Kagak. Dia makannya apa?
kambing. Maka sampai 180. Kamu makan nasi ya 70-80 cuma gitu kan. Orang Israel nggak ada itu. Nggak ada nasi mereka ya, makannya kambing segede-gede itu makan. Maka 180. Siapa mau 100 lebih, kambing lah ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi kita melihat perjumpaan dengan Tuhan itu, pertama itu adalah anugerah Tuhan yang datang. Tapi ya Alkitab selalu di dalam keadaan seperti paradoks ya. Jadi 100% inisiatif Allah. Yakub tidak minta Tuhan datang dong, tolong dong saya nih ini. Tidak ya, dia pokoknya cuma mau berdoa pada waktu itu sendirian di tepi sungai Yabok. Tapi Tuhan datang atas inisiatif dia sendiri. Di Betel atas inisiatif Tuhan. Jadi tergantung Tuhan ya. Lalu kita diam aja. Enggak. Di dalam Hosea misalnya pasal 6 kalau nggak salah ya. Kamu juga pasti nggak akan baca kok ya. Jadi di Hosea itu, barang siapa mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia pasti akan muncul seperti fajar. Ya ada lagunya ya, yang fajar-fajaran tuh ya lagunya. Kamu mau nyanyi nggak? Apa yang seperti fajar pagi hari gitu ya. Nah itu tuh. Jadi dari ayat itu ya. Jadi kalau kamu minta, dia akan muncul seperti fajar. Jadi ada minta, jangan paksa. Ada inisiatif Tuhan. Perjumpaan dengan itu. Makanya kenapa kita saat teduh sebelum kebaktian cuma satu, kita boleh minta tapi kita tidak paksa Tuhan ya, tetap anugerah. Itulah waktunya saat teduh tuh kita pakai ya, Tuhan boleh jumpai aku. Tidak selalu dari firman ya, bisa dari lagu. Makanya banyak orang datang telat-telat karena dia pikir depan cuma nyanyi-nyanyi, itu bodoh ya. Sebab pada waktu nyanyi pun kita bisa ketemu Tuhan ya. Pada waktu ketemu Tuhan, saya misalnya satu kali dengar ini ya, dengar Spotify itu lagu The Goodness of God ya. Wah, dengar lagu itu saya bisa nangis loh. Begitu kan? Saya bisa nangis. Ya Tuhan pun melalui lagu bisa berbicara. Ya. Maka baik dari WL, baik dari pendeta hamba Tuhan, itu Tuhan bisa pakai. Ya Tuhan bisa pakai. Makanya pada waktu kita mempersiapkan diri berdoa, kita berserah ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan pakai kamu menjadi berkat buat jemaat. Karena Tuhan bisa pakai. Ya. Dengan musik yang bagus, apa semua. Itu bisa bekerja sama di dalam setiap. Nah anak saya malah lebih itu ya, belum kebaktian udah ketemu Tuhan ya, hebat tuh. Nah jadi seperti itulah kita berjumpa dengan Tuhan ya. Setelah pagi diketuk pangkal pahanya, si Yakub bilang, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau berkati aku. Pergumulannya dia tuh pokoknya dalam ketakutan, keputusasaannya, kelemahannya. Pokoknya kalau nggak ada Tuhan saya bisa mati dah. Pokoknya aku tidak akan lepaskan, itu pergumulannya. Nah, oleh Tuhan ditanya, siapa namamu? Yakub. Tentu Tuhan tahu dong siapa nama lu. Gue lupa ya, banyak sih manusia begitu kan ya. Tidak begitu ya, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau lu menyadari siapa kamu. Siapa namamu? Yakub. Yakub artinya apa? Arti lainnya adalah penipu. Ya, dan di sini maksudnya siapa namamu? Yakub. Yakub itu adalah penipu. Begitu kan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai cinta Tuhan
ya, Yakub itu. Tapi di sini dimaksudkan adalah satu itu, ya. Saya adalah penipu. Saya menipu Esau. Saya menipu papa saya. Saya menipu Laban. Saya adalah penipu. Ya, Tuhan bilang, saya ganti namamu. Sekarang tidak lagi Yakub, tapi Israel. Artinya engkau bergumul dengan Tuhan, tapi menang. Begitu kan? Namamu diganti dari Yakub menjadi Israel. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ketemu Tuhan, orang-orang bisa, saya ketemu Tuhan, saya diajak ke sorga, begitu kan? Saya lihat, jalanan batu-batunya itu semua emas semua, ya. Emas lagi naik kan, 4.500 1 ounce, begitu kan? Ya, $4.500. Nah, Tuhan, ya mbok dikirimlah barang 2 kilo ke rumah saya, gitu kan? Khotbahnya begitu, ya. Ketemu Tuhan, minta emas 2 kilo. Saya doa loh langsung begitu dengar cerita itu. Tuhan, betul, berikan itu pendeta emas 2 kilo. Jatuhkan persis ke kepalanya. Gitu. 2 kilo. Gitu kan. Masa di sorga masih mikir duit? Hah? Itu ketemu Tuhan enggak? Enggak. Itu ketemu hantu, bukan Tuhan. Ya, cuman di balik doang. Tidak. Ketemu Tuhan itu ada rasa kagum, ada rasa hormat, ya, ada rasa wah, luar biasa. Itu ketemu Tuhan. Kalau kamu ketemu Tuhan masih mikir duit, ya, itu artinya pasti udah bisa diyakini 100% kamu ketemu hantu, bukan Tuhan. Jadi nama diganti dari penipu jadi apa? Engkau bergumul dengan Allah tapi menang. Memang tidak sekaligus, ya. Enggak begitu ketemu Tuhan besok jadi malaikat, ya, enggak. Tapi kayak anak saya yang saya ceritakan, omongan lain sama sekali. Omongan itu bisa lain. Terus saya bilang, aduh, kamu siapa yang ajarin ya? Baca buku enggak, pendeta ya enggak, majelis apalagi enggak, malah mesti diajarin sama lu gitu ya. Heran lu kok bisa begini gitu ya. Makan apa lu salah begitu kan ya. Tapi bisa begitu itu Tuhan. Ada transformasi. Ketemu Tuhan pasti ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tanda tanya, kamu ketemu siapa? Itu kalau perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup kita punya sungai Yabok sendiri. Ketemu Tuhan harus selalu di gereja, enggak. Barangkali kamu lagi nyetir, ada teman saya lagi nyetir, dia merasa, aduh Tuhan kok baik amat, dia nyetir sendiri, lalu dia nangis. Di situ pertobatannya, ya. Mungkin kamu di kantor, mungkin kamu di kamar, mungkin kamu sedang di WC sendirian. Tuhan bisa jumpai kamu di sungai Yabok kamu sendiri. Dimanapun Tuhan bisa jumpai kamu. Pada waktu kesulitan, bahkan pada saat itulah Tuhan menjumpai kamu. Tapi kalau Tuhan jumpai kamu, kamu akan rasakan sukacita, damai sejahtera. Sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kamu. Si Yakub kemudian nyebrang ke sungai Yabok dan akhirnya dia ketemu Esau, lalu kemudian di situ dia melihat ending yang begitu baik yang Tuhan atur. Malah si Esau peluk dia. Begitu. Ya, Tuhan bisa menyelesaikan dalam masalah yang paling berat dalam kehidupanmu. Pada waktu malam hari datang pada Tuhan. Dan dia akan menjumpai kamu dan memberikan kamu damai sejahtera. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, setiap kami mungkin ada malam hari, yaitu masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Setiap kami masing-masing mempunyai pergumulan. Tapi Tuhan berdiri di tepi sungai Yabok kami. Dan Tuhan memeluk kami, memegang kami, menjanjikan kami, aku akan menyertai kamu senantiasa. Bapak Ibu sekalian, adakah masalah dalam kehidupan Anda? Mari datang pada Tuhan, nyatakan kepada Dia, dan Dia akan memberikan kekuatannya bagi kamu sekalian, penghiburannya bagi Anda sekalian. Silahkan berdoa dalam hati masing-masing. Setiap kami ya Tuhan mempunyai sungai Yabok sendiri-sendiri. Tapi disitulah kami bergumul. Dan biarlah seperti Yakub, kami bisa bertahan. Aku tidak akan melepaskan Engkau sampai Engkau memberkati aku. Itulah pengharapan kita sampai akhir hidup kita. Tuhan tolong supaya kami tetap bisa bertahan seperti Yakub. Tidak akan melepaskan genggaman kasih Tuhan bagi setiap kami. Pelukan Tuhan bagi setiap kami. Kami serahkan anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.